dipimpin oleh Romo Andi Muda PR dari Seminari. Berkat untuk anak-anak akan diberikan oleh imam setelah penerimaan komuni selesai. Mohon para orang tua dan petugas tatib berkenan membantu demi kelancaran dan tertibnya. Untuk menjaga ketenangan selama perayaan Ekaristi, kami mohon kepada seluruh umat agar berkenan menonaktifkan HP. Dan sekarang, marilah kita berdiri dan mengawali perayaan Ekaristi ini dengan bersama menyanyikan lagu pembuka, Kedatanganmu Kunantikan dari Madah Bakti nomor 320.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, adik-adik, sahabat-sahabat muda, Eyang Kakung, Eyang Putri, seluruh umat di Paroki Santo Antonius Padua Muntilan, selamat pagi dan berkah dalam. Apa kabarnya? Sehat semua? Sudah sarapan? Nah, sepakat, kita belum sarapan ya. Baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mengawali masa liturgi kita yang baru dengan merayakan perayaan Ekaristi hari Minggu Advent yang pertama. Kita diajak untuk menantikan kedatangan Sang Mesias pada akhir zaman. Maka situasi khas atau suasana khas dalam perayaan Ekaristi ini adalah lingkaran corona yang nanti akan kita berkati bersama-sama. Ada 3 lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna pink. Kenapa 1 lilin itu warnanya beda sendiri? Gitu ya. Bukan karena kok dibanding-banding kayak tidak gitu ya. Tetapi karena minggu ketiga Advent itu menjadi minggu sukacita, minggu gaudete. Maka mari kita mohon rahmat dan berkat Tuhan di awal perayaan Ekaristi ini. Seraya kita juga membaharui diri kita di awal tahun liturgi yang baru ini dengan menyesali segala dosa dan kerapuhan kita, supaya kita pantas menantikan hadirnya Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Dalam perayaan Ekaristi ini juga nanti kita akan membarui janji perkawinan beberapa saudara-saudari kita. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati dan budi kita, seraya kita juga membawa intensi dan ujub masing-masing. Dalam perayaan Ekaristi ini kita ingin bersyukur atas 53 tahun perkawinan Bapak F. Sudarjo dan Ibu Romana Musriasri. Mohon ketentraman kesehatan jiwa, tetap setia kepada Tuhan Yesus dan berguna bagi orang lain. Serta mohon kedamaian jiwa untuk Ibu Teresia Triwanci Suprihati yang genap 1 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Juga Bapak Benediktus Harikartono yang 17 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Ibu Kristina Latifah 7 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Bapak A.Y. Suharno 17 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Ibu Helena Haryati Suharno 34 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Ibu Aloysia Linawati 16 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Dan juga Bapak Thomas Gatot Suwarno yang bulan Maret yang lalu dipanggil Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Allah yang kekal dan kuasa, kami bersuka cita karena boleh datang ke rumah-Mu. Terangilah hati dan budi kami dengan sabda-Mu, agar kami selalu berjalan dalam cahaya dan menghentikan segala perbuatan kegelapan, serta memiliki kehendak yang kuat untuk menyongsong kedatangan Kristus, Sang Terang Sejati. Sebab Dialah Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Inilah firman yang dikatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir, akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Kepadamu, hai Yerusalem, suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud.
kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat kesentosaan. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan kesentosaan di dalam purimu. Saudara-saudara dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saatnya telah tiba kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang ini keselamatan sudah lebih dekat pada kita daripada waktu kita baru mulai percaya. Malam sudah hampir lewat dan sebentar lagi pagi akan tiba. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius.
Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti halnya pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu selalu siap siaga, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, suster, bruder, teman-teman seminaris, adik-adik, sahabat-sahabat muda, eyang kakung, eyang putri, seluruh umat di wilayah paroki Santo Antonius Padua Muntilan. Selamat pagi dan berkah dalem. Anda bahagia pada pagi hari ini? Apa buktinya? Ya. Oh ya, bisa ke gereja. Minimal bisa ke gereja. Diberi rahmat kesehatan. Lalu apa lagi? Ketemu kerabat, teman, sahabat, gitu ya. Kemudian mungkin juga yang teman-teman muda ketemu pacarnya. Wah, ya, siapa ini? Enggak ada. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan di awal pengantar misa tadi, hari ini kita memasuki masa Advent. Setiap tahun kita mengawali masa liturgi kita dengan Minggu Advent yang pertama. Lalu pertanyaan bagi kita, apa sih sebenarnya yang disebut dengan masa Advent itu? Jadi kalau di dalam kalender Masehi kita itu ada tahun baru, maka di kalender liturgi kita itu juga ada tahun barunya. Kapan tahun baru di dalam kalender liturgi? Yaitu Minggu Advent yang pertama. Lalu kapan tutup tahunnya dalam kalender liturgi? Yaitu pada hari raya Kristus Raja semesta alam. Maka kalau kemarin kita merayakan tahun liturgi C, sekarang kita memasuki tahun liturgi A. Maka kalau kita mencoba sedikit mengulik kata Advent, ini berasal dari bahasa Latin adventus, dari kata kerja advenire, artinya datang, mendatangkan, kedatangan, gitu ya. Maka kata Advent ini berasal dari bahasa Latin adventus, artinya datang atau kedatangan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, lagu-lagu dalam masa Advent itu selalu diawali dengan kata venire, ventus, veni atau venite, datanglah. Gitu ya. Kalau dalam tradisi gereja itu pasti lagu pertama dan kata pertama yang disebut di masa Advent itu adalah kata veni, artinya datang. Maka kan ada lagu Veni, veni, Immanuel,
captivum solve Israel, qui gemit in exilio, privatus Dei filio, gaude, gaude, Immanuel, nascetur prote Israel. Mungkin pernah mendengarkan lagu itu. Dan kata pertama yang disebut adalah Veni. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Kata pertama itu datanglah, Veni, gitu ya. Siapa yang datang kalau kita bertanya di dalam renungan ini? Ya yang datang adalah Tuhan Yesus Sang Mesias sendiri. Bukan presiden, bukan pejabat, bukan bapak ibu guru, kalau adik-adik yang sedang sekolah, gitu ya. Bukan juga teman kita, apalagi pacar kita, gitu ya, jika yang punya pacar. Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang datang sebagai Sang Mesias Juru Selamat kita yang kita nanti-nantikan. Maka kita menantikan turunnya Sang Penolong, dialah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Karena Yesus sendiri yang akan datang, maka kita pun diajak oleh gereja untuk memiliki sikap berjaga-jaga. Berjaga-jaga menantikan hadirnya Sang Juru Selamat dengan penuh harapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, maka masa Advent itu juga bisa disebut sebagai masa berjaga-jaga atau masa penantian. Penantian akan datangnya Kristus yang kedua di akhir zaman nanti. Maka minggu Advent yang pertama dan kedua itu belum ngomong soal kehadiran atau kelahiran Yesus. Tetapi ngomong soal Yesus akan datang nanti pada akhir zaman. Tetapi mulai minggu Advent yang ketiga dan keempat, mulai diwartakan kelahiran Yesus itu dengan pertama-tama mewartakan kelahiran Yohanes Pembaptis. Baru kita ngomong soal kehadiran Kristus 2000 tahun yang lalu di dunia ini. Ada salah seorang ibu yang bertanya kepada saya demikian, Romo, apa toh yang disebut dengan masa penantian itu? Lalu saya sedikit berpikir waktu itu ketika ibu ini bertanya, apa ya yang kira-kira disebut sebagai masa penantian itu? Lalu saya menjawab demikian, ibu yang baik, masa penantian itu seperti petani yang menantikan sawahnya itu panen. Maka dia akan berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya sawahnya itu tetap diairi oleh air. Supaya tidak ada hama. Lalu masa penantian itu juga seperti orang yang mau bepergian, lalu menggunakan angkutan umum, Grab atau Gojek. Maka dia berjaga-jaga, itu ya, supaya ketika angkutan itu datang, dia siap untuk naik. Masa penantian itu juga seperti seorang ibu yang sedang mengandung dan menantikan anaknya itu lahir ke dunia. Maka dia akan berjaga-jaga menjelang hari persalinan itu tiba. Masa penantian itu juga seperti anak-anak sekolah yang sedang menjalani masa ujian akhir dan menantikan pengumuman hasilnya. Nah, ini adik-adik biasanya akhir-akhir ini sedang menjalani PAS gitu ya, penilaian akhir semester. Atau juga masa penantian itu seperti anak-anak muda
yang janjian dengan teman atau pacarnya untuk malam mingguan bareng. Gitu ya. Atau ke gereja bareng hari Minggu. Lalu ditelepon gitu ya, yang malam Minggu mau kemana? Ya udah kita main ke Gunung Tidar aja, lebih dekat gitu ya. Kok ke Gunung Tidar? Kan nggak asik gitu ya. Cari tempat yang lain saja gitu ya. Lalu ketika sudah janjian, deal tempatnya di mana, lalu bertemu. Lalu membawa sukacita. Jika semua yang dinantikan itu terlaksana, lalu menumbuhkan sukacita yang begitu besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, maka yang dinamakan sebagai masa penantian, masa berjaga-jaga itu adalah mencoba untuk menumbuhkan sukacita yang besar di dalam pengharapan kita. Maka kalau ada cerita yang tadi itu pemuda janjian dengan pacarnya untuk jalan bareng gitu ya. Jika pacarnya ini datang itu rasanya senang sekali. Gitu ya, biasanya kalau udah ketemu yang ngeliatin kamu itu seperti ngeliatin kamera. Kok bisa? Lalu kalau di TikTok itu kamu nanya gitu ya. Kamu bertanya-tanya. Oke, aku jawab ya. Karena bawaannya setiap lihat kamu pengennya itu senyum terus gitu ya. Jadi kalau lihat kamera itu biasanya guyang-guyu dewe. Nah ini lihat pacarnya datang gitu ya, senang dia. Bersukacita, penantian yang selama ini dia nanti-nantikan akhirnya datang. Maka yang disebut dengan masa penantian itu selalu menumbuhkan pengharapan yang besar. Dan pengharapan yang besar itu biasanya juga menumbuhkan sukacita yang besar pula untuk mau berjaga. Lalu apa yang dimaksud dengan berjaga-jaga? Mari kita merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi. Berjaga-jaga berarti melihat dengan cermat, melihat dengan teliti. Berjaga-jaga itu sadar dan tidak tidur. Jadi berjaga-jaga dimaksudkan supaya orang itu waspada, penuh dengan kesadaran, sehingga kita siap menyambut kedatangan hari Tuhan. Maka dalam bacaan Injil hari ini, Yesus itu mengumpamakan waktu kedatangan hari Tuhan itu seperti pencuri yang kita itu tidak tahu kapan datangnya. Tiba-tiba datang begitu saja. Maka sikap berjaga juga harus diimbangi dengan sikap waspada agar tidak lengah. Maka bacaan yang kedua tadi dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma itu dikatakan dengan sangat indah bahwa supaya kita bangun dari tidur kita untuk hidup dalam kasih, menghindari percabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, pesta pora, dan juga kemabukan. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Itu artinya waspada. Supaya apa? Supaya kita tidak lengah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang benar, menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Apalagi menunggu angkutan umum. Kalau di Muntilan ini masih mending gitu ya. Tiap berapa menit angkutan itu selalu datang. Tetapi di beberapa daerah itu angkutan umum itu sudah tidak ada, bahkan jarang-jarang gitu ya. Maka yang namanya menunggu, menantikan itu menjadi hal yang sangat membosankan. Apalagi kalau yang kita tunggu ini tidak tahu bahwa dirinya itu ditunggu. Gitu ya. Contoh kalau Bapak Ibu mau ke gereja gitu ya, menunggu istrinya, bapaknya sudah siap pakai motor. Bu, gak ndang wis to. Selak telat ki lho. Sek Pak, saya dandan je. Masih bedaan, masih pakai parfum gitu ya. Dan lain-lain. Menjadi membosankan karena kita itu menunggu dengan sikap yang pasif dan juga sedih.
Maka masa Advent itu harus mengajak saya dan juga Anda untuk menantikan datangnya Yesus Kristus dengan sikap yang aktif dan bukan pasif. Perasaan sukacita dan bukan perasaan sedih atau duka cita. Menantikan datangnya Yesus Sang Juru Selamat kita dengan aktif dan sukacita, tanda kalau kita itu siap sedia, tanda kalau kita berjaga. Seperti yang Tuhan sabdakan di dalam bacaan Injil tadi, karena kita tidak tahu saat kapan pencuri itu datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan mengakhiri permenungan saya ini dengan sebuah cerita singkat. Ceritanya adalah demikian. Ada seorang bapak-bapak lansia, itu sudah duda, berumur 76 tahun. Dekat dengan ibu-ibu sudah janda, berusia 70 tahun. Jadi bapak ini usianya 76 tahun, sudah duda, lalu yang dekat dengan seorang ibu, tapi sudah janda berusia 70 tahun. Ya. Karena kalau berbicara itu cocok gitu ya, setiap minggu ketemu di gereja, lalu hobinya sama, lalu kalau komunikasi itu kok menyenangkan gitu ya dengan si ibu janda tadi itu. Lalu bapak ini tidak bisa menahan diri, lalu bilang ke ibu tadi demikian, mau enggak kamu menikah dengan saya? Ibu tadi lalu menjawab, oh iya, saya mau. Bapak tadi senang sekali rasanya. Maka malamnya tidur itu, bapak tadi itu langsung nyenyak sekali ketika tidur. Tetapi waktu pagi lalu bingung. Mengapa bingung? Sampai enggak mau sarapan, karena dia lupa. Ibu janda kemarin itu menjawab iya atau tidak. Itu ya, atas pertanyaannya itu. Lalu karena enggak bisa makan, langsung diberitahu oleh cucunya, Kek, mbok ya sudah, kalau ada masalah itu ditelepon saja, toh kakek kemarin juga menyimpan nomor WA-nya si ibu janda kemarin. Lalu si cucu tadi memberi alternatif atas kebingungan si kakeknya tadi. Lalu pagi-pagi ibu janda kemarin ditelepon, gitu ya. Lalu dia kaget, kok ada notifikasi, ada panggilan di teleponnya gitu ya. Lalu dia menjawab, loh kok tumben? Loh kok tumben pagi-pagi ada yang nelpon saya? Iya, saya malu Bapak duda tadi. Loh kenapa malu? Enggak usah malu, ada apa? Begini loh, waktu kemarin saya tanya, mau menikah dengan saya, jawabanmu iya atau tidak? Saya lupa. Untung kamu nelpon saya. Saya ingat persis waktu itu saya jawab iya, tapi saya lupa kepada siapa saya mengatakannya. Jadi podo-podo laline. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari kisah sederhana tadi, lalu kita bisa memetik pesan moral apa untuk kehidupan kita. Kisah sederhana ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berjaga-jaga. Jangan sampai kita kehilangan sesuatu yang berharga di dalam diri kita, yakni iman kepada Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita lanjutkan upacara kita ini dengan memberkati lingkaran Corona Advent yang akan kita gunakan selama masa Advent ini untuk berjaga-jaga dan juga menantikan datangnya Yesus Kristus dengan sukacita.
Kita akan memberkati lingkaran corona yang kecil, yang ada di sana. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, hamba-Mu yang merindukan putra-Mu, cahaya kehidupan kami. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup dan karya kami. Bagai nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus dalam kehidupan kami. Semoga dalam terangnya kami dapat mengembangkan iman yang solider, mendalam dan tangguh, sehingga mampu mewujudkan iman di tengah-tengah masyarakat. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan pemberkatan lingkaran corona yang kecil untuk wilayah dan juga lingkungan. Terpujilah Engkau, ya Allah, pencipta segala sesuatu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam diri putra-Mu yang datang sebagai cahaya sejati, Engkau mengusir kegelapan hati dan memulihkan hidup kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Engkau mengutus Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga sadarlah kami betapa besar kasih-Mu yang boleh kami dambakan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami lagi masa Advent, yakni masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Harapan dan kerinduan itu kami ungkapkan dalam lambang lingkaran Advent ini. Maka kami mohon, sudilah Bapa memberkati lingkaran Advent ini dan melimpahkan rahmat-Mu supaya melalui masa yang suci ini, persekutuan umat di Paroki Santo Antonius Muntilan semakin kokoh. Semoga kami selalu saling membantu, mempersiapkan diri dan tekun sehingga sungguh pantas menyambut kedatangan Yesus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan pembaharuan janji pernikahan. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah merayakan perkawinannya di bulan November ini untuk mempersiapkan hati membaharui janji perkawinan Bapak Ibu. Para saudara-saudari terkasih, kini saatnya bagi pasutri atau Bapak Ibu yang berulang tahun perkawinan pada bulan November ini untuk mengulang atau mengucapkan kembali janji pernikahan mereka. Kita mulai dari para bapak, silahkan berdiri di tempat masing-masing dan ucapkan janji itu bersama-sama. Di hadapan imam dan hadirin, saya menyatakan bahwa saya berjanji akan tetap setia dan mencintai istri saya dengan untung dan malang di waktu sehat dan saya Kini bagi para ibu, silakan. Di hadapan imam
setia dan mencintai suami saya dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit, dan saya mau menghormatinya sepanjang hidup saya. Bersama-sama. Tuhan Imam dan para hadirin sekalian, kami janji menjadi orang tua yang baik pada anak kami. Supaya mereka Allah pencipta bumi dan langit, Engkau sendiri yang memilih mereka, mengangkat perkawinan menjadi sakramen, sehingga melambangkan persekutuan Yesus Kristus dalam gerejanya. Semoga mereka mampu menjadi keluarga yang baik, dinaungi Roh Kudus, saling mencintai dengan tulus, tolong-menolong, hidup rukun, dan mewujudkan gereja bagi keluarga dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kini mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman dan kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan, yang Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari sekalian, didorong oleh sabda Tuhan untuk berjaga-jaga dan dikuatkan oleh iman seluruh gereja, marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kepada Tuhan, Allah Bapa kita yang Maha Murah. Bagi gereja semesta beserta para gembalanya, semoga Allah Bapa memberkati gereja semesta beserta para gembalanya, agar selalu menanggapi harapan Allah dengan menjadi cahaya dan pembawa damai bagi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan dan pemuka masyarakat, semoga Roh Allah membimbing mereka dalam membangun kehidupan dan peradaban di dunia ini sebagai cermin dan gambaran untuk kehidupan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang dirundung duka dan derita, semoga kedatangan Yesus Kristus, Putra Bapa, membawa harapan dan hiburan baru bagi mereka. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Bagi para saudara kita, korban bencana gempa bumi di wilayah Cianjur, Jawa Barat, dan sekitarnya, semoga Bapa Maha Pemurah berkenan menganugerahkan kedamaian abadi bagi para korban yang meninggal dan kekuatan serta ketabahan bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga, sanak saudara,
tempat tinggal dan harta benda, juga kemudahan proses evakuasi dan rehabilitasnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pasutri yang merayakan ulang tahun pernikahan dalam bulan November ini, semoga Allah Bapa Maha Cinta memperteguh ikatan cinta mereka dan senantiasa menyertai mereka dalam mengarungi samudera kehidupan di dunia ini dengan segala suka dan dukanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, semoga Bapa mendatangkan cahaya penghalau kegelapan hati kita dan menghantar kita menjadi manusia baru serta semakin peduli terhadap penderitaan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga ingin membawa syukur kami atas 53 tahun perkawinan keluarga Bapak F. Sudarjo dan juga Ibu Romana Musriasri. Kami juga ingin memohon rahmat ketentraman, kesehatan jiwa raga, tetap setia kepada Tuhan Yesus dan berguna bagi orang lain, bagi keluarga ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin membawa doa-doa kami untuk kedamaian jiwa, Ibu Teresia Triwanci Suprihati, Bapak Benediktus Hari Kartono, Ibu Kristina Latifah, Bapak A.Y. Suharno, Ibu Helena Haryati Suharno, Ibu Aloysia Linawati, juga Bapak Thomas Gatot Suwarno yang telah Engkau panggil menghadap kehadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan saudara-saudari kami ini, dan pada saatnya nanti boleh Kau gabungkan dalam bilangan para kudus-Mu di surga, menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan, serta bagi kami yang masih bersiarah di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang kekal dan kuasa, sudilah mendengarkan harapan umat-Mu yang dengan rindu menantikan kedatangan Sang Putra, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita persiapkan persembahan kita.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah. Allah yang Maha Murah, roti dan anggur ini kami haturkan kepadamu sebagai ungkapan dari niat kami untuk senantiasa berjaga-jaga menantikan kedatangan Sang Putra. Sudilah Engkau menguduskannya agar pantas dipadukan dengan kurban Kristus, supaya kami pun semakin bersikap seperti Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghambakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu,
bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi. Kami luhurkan hadirat-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu, khususnya arwah saudara-saudari kami yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu, secara khusus Santo Antonius Padua, pelindung paroki kami. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita bangkit berdiri, kita teguhkan doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu.
Saudara-saudariku yang terkasih, pandanglah dan lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita yang pagi ini diundang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut, mengantar kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas sabda dan rezeki surgawi yang telah menyegarkan kami. Semoga misteri yang kami rayakan ini mendatangkan keselamatan bagi kami. Kami mohon teguhkanlah kehendak kami untuk tetap merindukan harta surgawi, hingga kelak kami pun pantas Kau gabungkan dalam perjamuan abadi di surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Minggu pukul 8, 27 November 2022. Paroki Santo Antonius Padua, Muntilan. Pertama, kegiatan paroki. 1. Minggu 4 Desember 2022 akan diadakan donor darah mulai pukul 8.30 WIB bertempat di ruang kelas SMP Canisius. 2. Rapat rutin Ketua Lingkungan tanggal 2 Desember 2022 ditiadakan. 3. Jumat 2 Desember 2022 pukul 16.30 WIB akan diselenggarakan perayaan Ekaristi Jumat pertama dan adorasi Sakramen Maha Kudus di gereja. 4. Panitia Natal 2022 mengingatkan bahwa batas pengumpulan lomba renungan untuk prodiakon dan ornamen Natal pada tanggal 4 Desember 2022 pukul 9 pagi. 5. Minggu 4 Desember 2022 pukul 9.30 akan diadakan lomba menghias kartu Natal untuk Pia. 6. Dalam rangka menggalang dana untuk kegiatan malam musik seminari Mertoyudan berjualan kaos, gelang, dan stiker di depan gereja. 7. Kolekte misa hari ini untuk membantu korban gempa Cianjur. Bila ada yang mau berdonasi, bisa mengirimkan lewat sekretariat paroki. 2. Perkawinan. Akan saling melangsungkan perkawinan. Pengumuman pertama. Robertus Yuda Eka Pratama dari lingkungan Santo Yohakim Kenatan dan Bernadetta Igna Destia dari Paroki Santo Petrus Borobudur. Emanuela Swastika Datu dari lingkungan Santo Yakobus Quilet dan Ian Christopher Miller dari God Shepherd dari Catholic Cross San Diego United States. Aidewa Putu Wilhelmius Wiji dari Paroki Santa Maria Fatima Sumedang dan Rafika Cinta Angela dari Marici, lingkungan Santa Monica Mancasan, akan saling melangsungkan perkawinan. Pengumuman kedua. Margareta Maria Murwati dari lingkungan Alusius PP Muntilan dan Suyono dari Wonosobo. Umat yang mengetahui halangan perkawinan tersebut wajib memberitahu Romo Paroki. Lain-lain. Romo dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga perayaan Ekaristi dapat berjalan dengan tertib dan lancar berkah dalam. Akan ada ucapan terima kasih dari pengurus. Terima kasih. Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi berkah dalam. Kami mewakili seluruh umat Paroki Santo Antonius